Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Sobal khair anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Doa minta ilmu yang bermanfaat. Ayo sering diamalkan ya. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Udah siap belajar ya? Kita sudah berdoa, dan jangan lupa disiapkan dulu alat tulisnya dan buku paketnya. Hari ini kita akan belajar IPA lagi ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fase-fase bulan. Masih ingat kan fase-fase bulan? Ada bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, sampai bulan purnama. Nah, sekarang juga kita akan mengenal tentang pergerakan bulan dan dampaknya. Dirangkum ya, karena di buku paket walaupun ada kurang lengkap, jadi ibu tambah dari beberapa sumber lain. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Apa aja? Ada yang masih ingat? Kemarin udah ya. Pertama, dia melakukan rotasi. Apa itu rotasi? Perputaran pada porosnya. Jadi dia bulan itu berputar sendiri pada porosnya seperti bumi ya. Yang kedua, dia berevolusi. Bulan mengelilingi bumi. Revolusi bulan itu artinya bulan mengelilingi bumi. Dan yang ketiga adalah gerakan yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi ada 3. Pertama, dia berputar sendiri pada porosnya, namanya rotasi. Lalu dia mengelilingi bumi disebutnya revolusi bulan. Yang ketiga, dia bersama bumi, bersama-sama nih ya, barengan mengelilingi matahari. Nah, itu 3 gerakan sekaligus pada bulan. Nah, sekarang apa dampaknya pergerakan bulan ini? Dampaknya itu akibatnya karena bulan melakukan 3 pergerakan sekaligus. Yaitu 1. Pasang surut air laut. Nah, coba kalian amati 2 gambar berikut ya. Lihat perbedaannya gambar pertama sama gambar yang kedua. Gambar yang pertama, yang sebelah kiri kalian, lihat perbedaannya airnya sama kapalnya. Airnya ada tinggi ya, sampai kapalnya itu mencapai daratan ya, hampir mercusuarnya itu. Kalau yang gambar yang kedua, yang kanan, airnya itu di bawah, surut itu. Tidak mencapai daratan mercusuarnya, sampai kapalnya itu di bawahnya. Nah, itu perbedaannya. Kalau pasang keadaannya ketika permukaan air lautnya sedang naik. Kalau surut, permukaan air lautnya sedang turun. Itu ya perbedaannya ya, lihat dari gambar. Bisa bedakan ya. Nah, sekarang proses terjadinya pasang surut air laut itu apa? Air laut merupakan air yang mudah berubah bentuk ketika dikenai gaya. Bentuk permukaan air laut bisa berbeda akibat dikenai gaya gravitasi bulan. Apa itu gravitasi? Gaya tarik ya. Nah, hal ini mengakibatkan adanya permukaan laut naik atau pasang dan juga ada permukaan laut yang turun atau surut. Akan tetapi, gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi matahari karena jarak bulan lebih dekat dengan bumi. Nah, coba ya dilihat ini gambarnya. Nah, kondisi air laut ini pasang terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama dan bulan baru. Nah, ini gambarnya ya. Nah, belahan bumi yang ketika bulannya fasenya bulan purnama dan bulan baru, dia akan mengalami gaya gravitasi.
sehingga nggak ada gaya tarik, sehingga air lautnya itu ketarik seperti tertarik, menjadi akhirnya permukaan air lautnya naik atau pasang seperti pada gambar ya. Yang gambar yang kanan itu ketika bulan purnama, yang sebelah kiri ketika bulan baru. Nah, lalu apa manfaatnya pasang air laut itu? Pasang surut air laut dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian para nelayan. Kenapa? Karena terjadinya pasang naik maupun pasang surut bisa dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi ikan. Ketika air laut sedang mengalami pasang, maka nelayan tahu bahwa ikan-ikan banyak yang ikut terbawa hingga sangat dekat dengan pesisir pantai. Banyak nih para nelayan yang mancing ikan ketika purnama karena air lautnya sedang pasang, sedang naik. Nah, ketika surut, ikan-ikannya ada di mana? Dia banyak terdampar di pinggiran pantai. Nah, penting banget ya untuk nelayan ya. Dan yang kedua, sebagai sumber tenaga listrik. Yang ketiga, dapat membantu proses pembuatan garam. Yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan water sport. Jadi olahraga air kayak surfing ya. Dia itu memanfaatkan ombak. Nah, apalagi ketika permukaan airnya sedang pasang. Dan yang kelima, untuk kegiatan transportasi perairan. Nah, selanjutnya dampak pergerakan bulan adalah terjadinya fase bulan. Yang sebelumnya telah Ibu jelaskan ya, ada apa aja? Ada bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Nah, sebelumnya kemarin Ibu udah kasih tugas sama kalian mengamati langit malam di rumah kalian ya. Dilihat bulannya lagi fase apa. Hari ini, malam ini lagi fase apa ya? Jangan lupa dicatat di laporan pengamatan dan digambar. Nah, yang ketiga, adanya pembuatan kalender Hijriyah. Nah, kalau yang selama ini sekarang kita tanggal berapa sih sekarang? Sekarang ini Maret ya. Maret tanggal 10 Maret 2021. Nah, kalau yang kalender itu yang Ibu sebutkan, yang kita mungkin suka pakai sehari-hari, itu namanya kalender Masehi ya. Kalender yang sering digunakan secara umum. Tapi sebenarnya kalender kita harusnya kalender Hijriyah. Apa itu kalender Hijriyah? Disebutnya kalender bulan. Nanti Ibu bedakan. Pertama, Ibu mau menjelaskan dulu kalender Masehi. Kalender Masehi disebut juga kalender solar atau matahari. Masih ingat kan solar cell? Nah, ini solar itu matahari. Atau disebut juga tahun Syamsiah. Kalian masih ingat kan ada surat Asy-Syamsiah? Nah, apa artinya Syamsiah? Ya, matahari. Nah, makanya disebutnya kalender Syamsiah. Karena dasar penanggalannya berdasarkan revolusi bumi. Ingat ya, kalau kalender Masehi itu dihitung berdasarkan revolusi bumi, yaitu bumi mengelilingi matahari. Masih ingat kan lamanya revolusi bumi itu berapa? Yaitu 1 tahun atau 365,25 hari, atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Sisanya yang 0,25 itu ditambahkan jadi 1 hari setiap 4 tahun sekali. Jadi 0,25 kali 4 kalau dibulatin ya kan jadi 1 tahun. Nah, ini untuk penambahan tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat itu biasanya tahun-tahun yang genap, yang biasanya bisa dibagi 4 karena terjadinya setiap 4 tahun sekali. Bisanya jumlahnya 366. Nah, karena biasanya kalau yang bukan tahun kabisat kan 1 tahunnya 365 hari. Tapi kalau tahun kabisat karena yang Februarinya ditambah 1 hari, nah tadinya 28 jadi 9. Jadi jumlah harinya dalam 1 tahun 366 hari. Nah, gitu ya. Kalian juga bisa menghitung kalender Masehi jumlah bulannya. Misalnya Januari sampai Desember.
kayak coba tangan kalian mengepal. Nah, mengepal. Ada yang nonjol kan? Nah, jari-jarinya itu yang menggunung. Nah, itu biasanya yang jumlahnya 31. Itu Januari. Terus Februari yang cekungnya itu jumlahnya nggak 31. Kalau nggak 28 ya 29. Ya, kalau 29 berarti kabisat. Februari, Maret, April, dan sampai Desember. Jumlahnya 365 hari. Itu yang Masehi. Yang biasa pada umumnya dipakai di Indonesia ya, kalender Masehi. Nah, kalau harusnya kalender Islam itu namanya kalender Hijriah yang harusnya kita pakai nih. Kalender Hijriah ini disebutnya kalender Komariah atau kalender bulan karena berdasarkan revolusi bulan. Ya, pertama kali dibuat itu pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Udah sejak lama ya dibuatnya ya. Nah, karena revolusi bulan ini lamanya 29,5 hari dikali 12 bulan berarti sama dengan 354 hari. Beda ya. Kalau tadi kan revolusi bumi itu 365 hari. Tapi kalau revolusi bulan dalam 1 tahun 354 hari ya. Jadi ada perbedaan yang Masehi sama Hijriah. Jadi perbedaannya berapa selisihnya? 11 hari ya. 11 hari. Itu harusnya yang Hijriah itu 354 ya, bukan 366. Ibu salah ketik yang paling bawah tuh. Harusnya yang Masehi 365, yang Hijriah 354. Jadi selisihnya 11 hari yang Masehi sama Hijriah. Tuh perbedaannya. Nah, hari ini segitu aja karena materi hari ini kita padat ya tentang pergerakan bulan dan dampaknya. Tugasnya hanya menyimak dan merangkum ya, harus dirangkum ya. Kalau ada gambar dari ibu di video pembelajaran usahakan ada gambarnya juga karena mungkin penting untuk pengetahuan kalian ya. Nah, segitu aja dari ibu. Semoga ilmu yang ibu berikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan buat kalian juga. Dan amalan kita hari ini diterima insya Allah. Sekian dari ibu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.